Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Nah, jadi gue kepikiran karena hype-nya film Mortal Kombat 2. Kalau orang ngebahas Mortal Kombat, biasanya pasti dibahas ya film yang kayak gue bilang tadi, atau enggak Mortal Kombat era modern kayak Mortal Kombat X11 atau bahkan Mortal Kombat 1. Tapi sebelum era itu, ada masa di mana Mortal Kombat lagi berusaha bangkit. Dan salah satu game yang jadi titik penting kebangkitan franchise ini adalah Mortal Kombat Deadly Alliance. Game yang mungkin gak sesempurna seri modern, tapi punya impact gede buat seri Mortal Kombat. Sebelum kita bahas gameplay, gue mau bahas dulu dikit. Deadly Alliance ini rilis pada tahun 2002 untuk PlayStation 2, Xbox 360, dan GameCube. Ini salah satu Mortal Kombat pertama yang benar-benar masuk era 3D penuh. Dan setelah beberapa game sebelumnya mulai kehilangan hype, Deadly Alliance datang dengan banyak perubahan besar. Ya, terutama di game sebelumnya itu yang cukup parah adalah Mortal Kombat 4. Mulai dari gameplay baru, desain karakter baru, sampai cerita yang baru dan lebih dark lagi. Dan jujur, game ini terasa beda banget dibanding dengan Mortal Kombat Classic. Oke ya, perubahan paling besar yang terlihat jelas dari seri sebelumnya jelas ada di gameplay. Kalau Mortal Kombat lama itu kan 2D Classic. Nah, Deadly Alliance itu udah pakai arena 3D dan sistem fighting baru. Setiap karakter sekarang punya 3 fighting style. Biasanya kan 2 style tangan kosong dan 1 style senjata. Nah, jadi di tengah-tengah pertarungan kita bisa ganti style tersebut buat combo yang beda. Dan pada zamannya sistem ini tuh benar-benar sebuah inovasi yang luar biasa dan keren banget. Karena tiap karakter tuh jadi lebih banyak variasi move-nya. Kemudian rosternya juga lumayan memorable ya. Ada karakter klasik kayak Scorpion, Sub-Zero, Kung Lao, Hao. Cuman minusnya di sini adalah tidak ada Liu Kang. Dan tentu saja di sini tuh ada 2 villain utama game ini, yaitu Shang Tsung dan Quan Chi. Ya makanya namanya tadi kan Deadly Alliance. Ya karena 2 penyihir ini mereka kerjasama. Masuk ke story mode juga termasuk cukup serius. Bahkan ending game ini lumayan mengejutkan ya buat para fans waktu itu. Ya karena banyak hal gak berjalan baik buat para roster. Ya kadang Mortal Kombat era PS2 itu memang suka bikin suasana yang suram. Semua orang kelihatannya kayak stres dan pencahayaan game selalu seperti habis hujan atau gelap-gelap basah. Selain fighting, di game ini juga ada Crypt. Dan ini salah satu fitur paling addicting atau bikin kecanduan. Kita buka peti satu-satu buat unlock custom, artwork, fatality, sampai secret karakter. Dulu buka Crypt sangat satisfying banget deh. Kayak ngegacha dah pokoknya kalau buka Crypt tuh. Karena memang bener-bener ya seseru itu. Sudah kita bahas gameplay, kita akan ngebahas kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihan yang pertama, Deadly Alliance itu berhasil ngebikin Mortal Kombat terasa hidup lagi atau lebih fresh lagi. Sistem fighting stylenya bikin gameplay lebih dalam. Kemudian atmosfer darknya juga lebih kuat. Dan kemudian lagi nih, soundtrack dan desain arenanya pun punya vibe misterius khas Mortal Kombat PS2. Crypt juga jadi fitur yang bikin pemain betah grinding. Itu benar-benar inovasi sih di game ini. Dan yang terakhir adalah storynya itu benar-benar bagus dan berani ambil risiko. Kemudian kekurangan, ya beberapa masalah di game ini itu adalah animasi yang cukup kaku. Ya nggak bisa dipungkiri dong, ini salah satu hal yang normal di PlayStation 2. Kemudian balancing fighting style juga gak selalu bagus. Ada karakter yang terasa OP dan ada yang terasa aneh. Dan ya walaupun 3D-nya keren, movementnya kadang aneh. Tapi terlepas dari kekurangannya, Deadly Alliance tuh tetap jadi game penting buat franchise Mortal Kombat. Karena tanpa game ini mungkin Mortal Kombat tuh gak bisa balik populer, karena ini tuh adalah
kilas balik atau titik balik dari franchise ini. Jadi desain itu bukan yang sempurna, jauh bahkan dari kata sempurna, tapi dia berhasil ngebikin Mortal Kombat berani buat berubah. Dan buat banyak fans lama, ini tuh bener-bener salah satu yang bener-bener susah digantikan lah ya. Nah, jadi mungkin itu aja yang bisa gua bahas di video kali ini. Sekian dari gua, terima kasih.